Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang kudus, benar dan layak disembah, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan menyertai kami dalam segala aktivitas kami. Dan saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami bukan hanya mendengar, tapi mengerti akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Samuel pasal 4 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Ketika didengar anak Saul bahwa Abner sudah mati di Hebron, maka hilanglah keberaniannya dan terkejutlah seluruh orang Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita andalkan dalam hidup akan menentukan situasi emosional kita. Ketika kita mengandalkan uang, lalu uang tidak kita miliki, maka kita bisa merasa putus asa. Saat kita mengandalkan pekerjaan, lalu kita kehilangan pekerjaan itu, maka kita bisa merasa tidak bersemangat. Ketika kita mengandalkan seseorang, lalu orang itu pergi dan tidak ada lagi, maka kita bisa merasa tidak punya keberanian atau harapan. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, maka apapun yang terjadi, kita akan tetap bersemangat dan bersukacita dalam menjalani kehidupan. Dalam 2 Samuel 4 ayat yang pertama dikatakan, ketika didengar oleh anak Saul bahwa Abner telah mati di Hebron, maka hilanglah keberaniannya dan terkejutlah seluruh orang Israel. Setelah kematian Raja Saul dan putranya Yonatan, Abner, panglima tentara Israel, memiliki peranan yang penting dalam mendukung Isi-Boset, anak Saul, untuk mewarisi tahta kerajaan. Meskipun itu sebenarnya tidak sejalan dengan rencana Tuhan. Namun kemudian Abner dibunuh di Hebron. Kabar kematiannya menyebar ke seluruh negeri, dan reaksi yang terjadi mencerminkan aspek-aspek yang penting dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Ketika anak Saul, yaitu Isi-Boset, mendengar tentang kematian Abner, ia jadi kehilangan keberanian. Hal ini, saudara, mengingatkan kita semua bahwa dalam hidup ini ada momen-momen di mana kita merasa seperti terhempas oleh berita buruk atau kejadian yang tidak terduga. Kita mungkin merasa seperti segala harapan telah sirna, keberanian hilang, dan masa depan tampak suram. Tapi bahkan dalam saat-saat yang paling sulit, kita dipanggil untuk mengandalkan Tuhan dengan segenap hati. Jangan andalkan manusia, jangan gantungkan pengharapan kita pada manusia. Sekiranya Isi-Boset mau mencari tahu kehendak Tuhan dan mau mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, maka peristiwa yang berbeda akan terjadi. Tapi apa yang sudah terjadi tentu tidak dapat diputar kembali. Dan ini menjadi pelajaran buat kita untuk hidup lebih baik. Melalui ayat ini kita mendapatkan rema yang berharga dari firman Tuhan. Yang pertama, orang dan hal-hal yang kita andalkan dalam hidup ini dapat tiba-tiba berubah atau menghilang. Karena itu jangan andalkan manusia ataupun sesuatu yang lain selain Tuhan. Tuhan tidak berubah, Tuhan itu tetap dan Ia setia. Dia adalah dasar yang kokoh, tempat kita bisa selalu mendapat kekuatan dan ketenangan di tengah perubahan dan kejutan-kejutan hidup. Sebagai orang-orang yang percaya, kita diingatkan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi. Ketika kita mengalami ketidakpastian atau kehilangan, kita dapat datang kepada Tuhan, mencari Dia dalam doa dan firman-Nya. Seperti yang dinyatakan dalam Mazmur 56 ayat yang ketiga. Pada waktu aku takut,
aku percaya kepadamu. Tuhan mau agar kita hidup dengan keberanian yang didasarkan pada iman kepada Tuhan. Keberanian yang sejati tidak muncul dari keadaan atau dari eksistensi seseorang, melainkan dari keyakinan bahwa Tuhan adalah pusat kehidupan kita. Tuhan adalah segala-galanya bagi kita, dan Tuhan adalah penolong yang setia bagi kita. Dalam Yosua 1 ayat 9 dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah ada di antara saudara yang saat ini sedang kehilangan keberanian, sedang merasa takut, kehilangan semangat dan harapan karena ketiadaan seseorang atau sesuatu yang lain yang saudara andalkan? Mari ingat untuk mengandalkan Tuhan. Dan apapun situasi yang saudara hadapi, jalani dengan iman, keberanian dan harapan di dalam Tuhan yang memberikan pertolongan dan kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, bersukacita untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang terus meneguhkan hati kami, membangkitkan iman kami, untuk selalu mengandalkan Engkau Tuhan dalam hidup kami, bukan mengandalkan manusia atau keadaan atau sesuatu yang lain, tapi sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, karena hanya Engkau Tuhan, penopang hidup kami, sumber sukacita, sumber kekuatan yang memberikan kami kemampuan dan keberanian untuk menjalani kehidupan ini. Tolong kami selalu ya Tuhan, supaya kami ingat dan senantiasa dengar-dengaran kepada firman-Mu, mengandalkan Tuhan selalu dalam hidup kami. Pimpin kami di sepanjang malam ini, lingkupilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu, berkati kami dalam tidur kami. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, biarlah Tuhan menjamah melawat setiap kami, menurut kasih karunia-Mu. Kami percaya ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada kekuatan baru, ada kemenangan, ada mujizat terjadi dalam hidup kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa menerima anugerah keselamatan yang daripada-Mu. Ampunilah kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.